Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'udah min yawmina hadha ila yaumil wuqufi baina yadayka ya karim ya Allah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabih min asdaqil qailin wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برب ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus guru agama dan ketua masyarakat Jemaah Langgar Nurul Hamid yang semoga kita sama-sama selalu memberikan curahan rahmat, maghfirah, keridaan dan kemerdekaan daripada api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah berada pada hari yang ke-29 daripada bulan suci Ramadan ini. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menambah-nambah amal saleh kebaikan, yang mana kita ketahui bersama di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala melipat gandakan nilai-nilai ibadah. Semoga waktu atau Ramadan yang telah kita jalani dengan bermacam-macam aktivitas menuntut ilmu dan beribadah itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi ilmu yang bermanfaat serta amal-amal saleh yang diterima, dan kita harapkan semoga kita semuanya mendapatkan kemerdekaan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ulun bacakan di awal tadi menganjurkan kita untuk beribadah di malam hari raya. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah sabulanan tarawih, malam hari raya harus santai. Aku dia sabulanan aja tuh asal kata jamiah kan, ujiakan lipat dan Allah nikmah. Hari raya aja santai aja, padahal malam hari raya itu harap juga salahnya. Nilai ibadah di malam hari raya itu luar biasa juga. Inilah kita ini kan bila pas habis Ramadan lalu hantu lah pasti orang. Nah, nanti pasong tadi kan, hantu-hantu nanti pasong nanti baik ke lautan kan, dapat surang biasa. Apa dinya bukahan menuti kita kan. Jadi pas tinggal matahari kan, akhir Ramadan nih, masuk 1 Syawal, lapasan tuh hantu dah. Apa dinya bihimbat kan mengganggu, menggoda lawan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita malam hari raya itu jangan sampai kita lengah, karena malam itu adalah malam yang luar biasa juga. Ada nilai hebat dari Allah SWT. Pas Jepang lah kalau saya secara akal. Kebanyakannya orang itu merasa sudah puas beribadah Ramadan oleh karena sudah asa kalapahan dan Ramadan macam-macam yang dilakukan ibadah, lalu seolah-olah malam hari itu malam santai. Istirahat lagi aku jalan, lalu padahal seolahnya kayak itu. Padahal malam itu masih kita diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang memang setuju dengan amal saleh kebaikan. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu memberikan anjuran kepada kita agar di malam hari raya itu beribadah kepada Allah, yang mana sabda Nabi, man qoma lailatal idain muhtasiban, barang siapa yang ia beribadah di malam 2 hari raya
Syawal atau hari Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Nah, itu dua malam itu adalah malam yang hebat. Siapa yang beribadah di dua malam hari itu muhtasiban, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT, artinya ikhlas. Niscaya ketika nanti hati-hati manusia matian, maka hati orang itu tidak akan mati. Maksudnya adalah di hari akhirat, ketika orang sudah putus asa, orang stres, orang galau badan, nah maka inya di hari itu inya senang-senang bahagia saja. Tidak ada rasa takut dan gentar. Kenapa? Karena waktu di dunia inya selalu beribadah di malam hari raya. Jadi ditabungkan Tuhan, ditabungkan Allah Ta'ala kan ibadah tadi nilainya itu. Nah, sehingga nanti ketika orang sudah tipuh, orang rusuh, orang sedih, orang bangkrut, orang nangisan, orang tautanan, inya santai saja, bahagia dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah ini kan, jadi kita ini harus mengutamakan malam hari untuk beribadah. Kan, jangan bisa kita ada aktivitas, sama apalah. Kan hari itu ada orang berbicara dia bertetamuan silaturahim kan, kan dah. Nah, jangan sepuluhan, tapi sudah bagi itu kan beberapa urusan anak itu, nah, boleh ke rumah, kenapa karena digawe kan ibadah lah. Sebagai tanda kita mensyukuri kita akan berada di malam raya dengan ibadah tadi. Kenapa kita baca karena ada sini kayak pelajar ukurannya tuh nah, supaya kita dianggap sebagai orang yang menghidupkan malam raya dengan ibadah tadi. Kemudian lagi ada hadis riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini adalah sahabat istimewanya Rasulullah nang luar biasa. Ikan Mu'adz bin Jabal ini, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini pernah diucapi cinta oleh Nabi secara langsung. Sahabat Nabi yang satu ini, ya walaupun kan sahabat Nabi paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, itu kan sahabat-sahabat Nabi yang utama daripada dibanding sahabat yang lain, itu kan empat yang utama. Tapi sahabat Nabi itu ada karena punya keistimewaan masing-masing, seperti Sayyidina Mu'adz ini. Ya mungkin yang lain dapat juga, cuma kada dari riwayatnya. Kalau Sayyidina Mu'adz ini Sidin mengisahkan al murid Sidin pernah berkisah murid setelahnya dari generasi ke generasi sampai ke zaman kita nih. Beritanya itu sampai. Ketika Nabi berdua dengan Mu'adz, Nabi mengucap, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku cinta lagi kamu. Ada gempangan deh. Nabi nang makhluk nang paling mulia, kekasih Allah nang paling utama, ternyata terang-terangan mengucap aku cinta padamu wahai Mu'adz. Kayak kita aja ada tetamu lah orang wali kan, orang wali besar, orang alim besar. Lalu dia mengucap aku dulu pian gitu, atau aku dulu ikam gitu. Kayak apa hati kita berbunga-bunganya noleh. Orang wali besar, ulama besar kan sangat agung kan ternyata mengucapkan itu kepada kita. Kayak apa hati kita bahagianya. Apalagi kalau Rasulullah berkata demikian. Ini Sayyidina Mu'adz luar biasa dapat ucapan itu langsung dari Rasulullah SAW. Nah, cuma kan setelah Nabi menyatakan cinta, lalu Nabi memberikan kenang-kenangan. Wa usika, aku wasiatkan kepada engkau, alla tada'anna fi duburi kulli salatin ala an taqula. Jangan sampai kamu tuntung sembahyang, jangan sampai ketinggalan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ini adalah doa kenang-kenangan cinta Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi Nabi mengatakan cinta kepada Mu'adz, ikam kuburi kenang-kenangan amalan, jangan sampai lepas amalan ini. Ini sembahyang jangan dibaca. Makanya ini kan beritnya lah. Berarti kan kita bilang maghrib, subuh kan kita baca gini lah. Zuhur asar kan, zuhur asar isya kita baca ini kan biasanya. Biasanya kalau kita subuh lama lagi kita baca aja lah. Nah, makanya tadi kita baca kan tadi. Dia makan kan dikumpalkan supaya dibaca dan gitu. Nah, banyak orang yang lain membaca itu kan memang doa itu luar biasa doa itu. Adalah kenang-kenangan cinta Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolongi ulun supaya kawa ingat terus nembian. Oh, ada tone. Anda guring ingat Allah, bangun guring ingat Allah, pula pasakulahan, pula kapasan ingat Allah, pula kapahuman ingat Allah tone. Nah, masuk ke masjid ingat Allah, keluar masjid ingat Allah. Pokoknya 24 jam ingat Allah. Minta lang Tuhan. Amun kada Tuhan itu kita ingat. Orang ingat tuh diingatkan. Orang ingat tuh diingatkan. Allah mengingatkan. Amun kada Tuhan mengingatkan baru ingat kita nih. Nah, maka kita perlu meminta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika.
Ya Allah tulungi ulun supaya ingat nantian. Wa syukrika, dan bersyukur nantian. Penting juga ini kan, karena syukur ini adalah ibadah yang luar biasa. Minta untuk supaya kita di hati kita diberikan Allah Taala syukur. Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika. Pertama, ingat kepada Allah. Kedua, bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan bagus nilai ibadah ulun secara lahir dan batin. Nah, ibadah itu bagus terus kan nilainya, lahir batin bagus. Ya mungkin kita bisa jual lahirnya bagus, batinnya belum kan? Atau batinnya bagus, lahirnya biasa saja. Kita kan bisa kan, atau para dua-duanya nang harap itu kan luar dalam kita tuh bagus. Minta Tuhan. Wa husni ibadatik. Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu biasa doanya. Akhirnya Sayyidina Mu'adz selalu mengamalkan doa itu sidin setelah paling bersembahyang. Kadang-kadang kita sidin bersembahyang banyak sidin doa itu. Lawas Sayyidina Mu'adz tuha tidak kan sidin. Nabi sudah wafat, Sayyidina Mu'adz sudah tuha, alim sidin kan jadi tuan guru, lalu sidin berbadah dalam murid pulang. Kepada murid, wahai muridku sidin, aku cinta ikam. Jangan lupalah baca doa ini. Nah, jadi Sayyidina Mu'adz turun kepada murid sidin. Murid ini berkisah pulang murid setelahnya. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi sampai ulama ini. Jadi rata-rata ulama-ulama dunia pasti ada isi amalan itu. Ngarannya musalsal bil mahabbah. Artinya rantaian dari guru ke guru sampai ke Rasulullah dengan ucapan aku cinta padamu. Ini uhibbuka. Nah, ini kan kita sudah dapat kita musalsal ini. Berarti kita secara ada langsung telah dicintai oleh Rasulullah. Karena kan Nabi turun kepada sahabat terus sampai ke masa kita. Nah, rata-rata ulama-ulama nang mengaji di pesantren nang bersanad ada bisi musalsal ini. Ada bisi musalsal ini kan ucapan dari guru kepada murid, isi guru aku cinta ikam. Nah, lalu guru menasihatkan murid supaya mengucapkan itu. Nah, ini Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu pernah memberikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahyal layalil khamsa wajabat lahul jannah. Luar biasalah. Barang siapa nang kawa dalam hidupnya ini menghidupkan 5 malam dalam setahun. 5 malam ya. Berapa tahun kita? 365 lah setahun. Kan? 5 malam. Jadi kita nang menghidupkan kawa 5 malam ini kita kawa kali 5-nya, setahunan kawa kali 5-nya kan. Setahun 5 malam kita unceng terus ini. Bila kana 5 malam ini ibadah kencang oleh itu kan orang lain santai aja umpama kan. 5 malam ini dia diutamakan. Luar biasa balasannya, luar biasa janji Rasulullah napa? Wajabat lahul jannah. Kalau bahasa kasarnya pasti masuk surga. Itu bahasa kasarnya adalah Nabi telah menjamin kan, ini menjamin Nabi ini kan menjamin percaya oleh. Karena Nabi ini kan bila bekerja pasti ada izin dari Allah. Kalau lain pada Nabi tak menjamin lah. Nah kalau menjamin surga ini kan Allah dan Rasulullah. Rasulullah itu pada kata ikam ahli surga aja Nabi. Pasti kan izin Allah Taala mengatakan itu. Nah ini bahasa kasarnya kan. Siapa kau menghidupkan 5 malam dalam setahun pasti masuk surga. Nah itu bahasa kasarnya lah. Kayak bagian angka itu aja. Apakah ini aja kah? Lupalah 5 malam aja. Jadi malam yang lain parai lo kan. Sebagai yang parai, beda nih parai karena bila malam 5 malamnya hanya kadang itu pahamannya lah. Kadang itu pahamannya. Maksudnya kayak ini. Bila orang ini 5 malam nih kan ya bujur dia beribadah diterima oleh Allah Taala. Lihat dia orang pasti cangkal beribadah. Pasti jalan surga tuh lancar bagi dirinya. Itu maksudnya. Berarti kan orang tuh nang 5 malam nih rajin malam lain rajin juga ibadah. Nah, itu maksudnya kan. Artinya orang tuh dibukakan Tuhan jalan menuju surga semudah-mudahnya. Itu maksudnya kan. Bukan nang 5 malam ibadah parahnya lagi ada ibadah lain kata itu. Syaratnya kan ibadahnya diterima oleh Allah di 5 malam tadi. Nah, kenapa malamnya? Nah, ditambahkanlah Lailatul Tarwiyati malam 8 Dzulhijjah. Wa Lailatul Arafah malam 9 Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahri malam hari raya Idul Adha. Nah, 3 malam. Beririt dan berturut-turut. Wa Lailatul Fitri malam hari raya Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban malam nisfu Sya'ban. Nah, kita rata-rata amalan oleh rasanya di antara 5 ini paling cangkal benar-benar melampaui kita ya. Malam nisfu Sya'ban. Yasin jadi 3 kali dibaca lah, ya kan? Rajin tak kali semalam dia. Dapatnya nisfu 3 kali baca Yasin.
Apa harap benar permintaan oleh ya Allah, sehatkan badanku, panjangkan umurku, luaskan rezekiku, sugihakan aku, dan wafatkan aku dengan husnul khatimah. Doa tunang harap-harapnya itu diminta Tuhan oleh malam nisfu Sya'ban. Mana banyaknya malam nisfu Sya'ban, malam qadar sekali ibadah banyak malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban itu tanggalnya jelas. Malam qadar Bang, ada tahu. Mungkin lagi malam qadar. Ada kan dari ulama At-Tuhi, nama sirina Abdul Fattah At-Tuhi, nama Misbah Sirin, dari ulama At-Tuhi. Sini mengatakan bila satu Ramadan hari Ahad, maka malam qadar bila tahun itu tahunnya genap, malam qadarnya malam 27. Ada juga tadi, kan 27. Tapi bila malam itu tahun itu ada tahun ganjil, maka malam qadar malam 9. Kita ini tahun ganjil tahun genap Pak. 1444. Nah, berarti malam ganjil, tahun ganjil kita nih. Nah, menurut At-Tuhi, bila hari Ahad 1 Ramadan, maka malam qadar malam 29. Mungkin kan tadi malam qadar nih. Nah, dia selalu nih. Malam besok gini kan. Pak bisa dan dari 29 lah. Nah, itu. Malam tadi kan 29 Pak bisa. Seandainya malam tadi malam qadar lah, maka kita siangnya tetap kita jangkau beribadah loh nih. Nah, itu jangkau beribadah karena kan malam qadar itu siangnya masih ada bersambung berhubungan gitu. Nah, jadi apa aja malam qadar tanggalnya kada jelas. Hanya kita kalau menebak. Ada mengatakan sebulan Ramadan itu bisa malam qadar. Kada mesti harus di 10 terakhir, ada juga itu pendapat,nya loh nih. Sehingga malam qadar itu kadang-kala diunting loh nih. Padahal paling afdal malam dan setahunan adalah malam qadar. Tapi kita kadang-kala mengunting dari kada jelas malamnya kan disembunyikan Allah Ta'ala sehingga kada dibuat dalam menghidupkan malam tadi. Karena malam ini kita kadang mengunting. Nah, itu padahal paling afdal malam adalah malam qadar. Bagi kita umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2-nya adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi kita berurusan macam-macam diurusikan minta anak jadi minta jam sekian apa urusi kita pintain macam-macam minta alam itu kan diberi Allah Ta'ala kan sudah ketentuannya ini. Nah, malam qadar harus dibukukan, dilaporkan lawan petugas-petugasnya kan para malaikat-malaikat di alam sana itu malam qadar ini. Itu ulama kan antara 2 malam tadi. Kemudian lagi ada yang lain daripada Ubadah bin Samit, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya lailatul fitri wa lailatul adha lam yamut qalbu yauma tamutul qulub." Kurang lebih jalan dicarilah. Artinya orang itu bila menghidupkan 2 malam hari raya, maka hatinya akan selalu hidup walaupun hati-hati yang lain orang matian. Artinya kan orang kacau, berarti hati orang kan bersedih, berarti duka, berarti stres, berarti galau, berarti putus asa, berarti orang, maka dia santai saja. Ini jadi ulama tafsirnya adalah nanti di negeri akhirat. Kan kayak bagi takipuhnya manusia diharap tuh kan. Ada harapan lagi. Siapa yang diharap lagi di hari kiamat tuh kan? Mungkin ada amal saleh nah ianya mana? Antara kawan dan kawan dia ada kawan lagi. Jangan kan kawan, anak lampu hitam je kan. Ada kawan lagi. Si anak minta pahala lampu hitam, tak kawan dia nak beri pahala lagi kamu. Makanya anak yang sayang ulun beri, napa aja ulun pintar yang beri. Jadi dia itu urusan dunia itu jauhitan. Masalah akhirat tahu lagi kita butuh tolongan kan. Sehingga kan gambarannya yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari akhirat itu seseorang lari dari dan anaknya. Waktu di dunia rakah benar, batu tolongan benar, batu sayangan benar. Di akhirat kabur dari dan anak. Kenapa? Karena ada kejeliman dan anak. Ini banyak menuntut dan seorang. Wa ummihi wa abi, mama mencari buka. Abah mencari buka juga. Padahal kuitan berjalan seorang mengganggu kesabaran. Kenapa? Karena ada kedurhakaan kuitan, maka akan dituntut oleh orang tuanya. Buka anak. Wa sahibatihi wa bani, kawan saratan saruntung sampai guring je kawan oleh. Kan siapa dah? Ini gini. Kan kawan-kawan guring nih. Buka juga melihat bini lelaki, buka. Kenapa? Berarti bini nang jeling lelaki kan. Ada hak laki macam menuntut atau kebalikannya si laki buka balik bininya. Kenapa? Karena ada lagi buat kejeliman dengan bini dan anak-anaknya. Begitulah keadaan hari akhirat itu kan. Itu dimaksud dengan yauma tamutul qulub, hati sudah mati waktu itu kan. Tak ada lagi marah, tak ada lagi kasih sayang,
ada lagi kepedulian karena kacau beratan sudah takutan beratan, mawah beratan. Masalahnya ponisnya adalah surga lawan neraka. Bila lepas pada surga, takkan neraka. Lepas neraka, surga. Kadang macam-macam lagi kan orang, maka stresnya luar biasa seperti itu. Ternyata orang yang beribadah di malam 2 hari ini, diberikan Allah Ta'ala hatinya itu lapang, damai saja. Nah, santai-santai saja kan. Berkat rahmatnya Allah Ta'ala tentukan kepada dirinya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, Rasulullah berpesan, bukan dari Rasulullah tapi dari seorang tabi'in, itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau ini kan dapat ilmu dari sahabat Nabi dan sahabat Nabi dari Rasulullah SAW. Lalu beliau berpesan kepada pegawai Sidin. Jadi waktu itu kan Umar bin Abdul Aziz jadi raja, lalu Sidin jadi raja yang adil, lalu memberikan tugas lawan bawahan Sidin di surat, alaika bi arba'i layalin minas sanah. Sidin menyuruh supaya pegawai Sidin itu memperhatikan 4 malam dalam setahun. Napa-napa? Awalu lailatin min Rajab, tanggal 1 Rajab. Nah, di mana? Tanggal 1 Rajab. Itu ada Sayyidina Ali karena amalan Sidin 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam 2 hari raya. Ada doa khusus daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada rasanya doanya. Yang diamalkan oleh Sayyidina Abi Thalib itu setiap tanggal 1 Rajab atau nisfu Sya'ban atau malam hari raya. Nah, doa Sayyidina Ali. Nah, doanya berbunyi Nah, ya ini ada di imdad lah, amalan ini sering alim baca. Jadi malam hari yang dibaca. Jadi dibaca malam 1 Rajab, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dan nisfu Sya'ban. Berarti kita mengamalkan amalan ini 4 kali setahun. 1 Rajab, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah atau malam hari Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban. Nah, doanya nih. Ada di imdad ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali mashabihi hikmah wa mawali ni'mah, terus seterusnya. Nah, ini kan doanya luar biasa. Sayyidina Ali minta kepada Allah agar diberikan di akhirnya lah wa afrigis sabra wasidqa alayya. Tumpahkanlah ya Allah kesabaran dan kejujuran atas diriku. Tumpahkanlah kesabaran dan kebenaran atas diriku wa ala auliyaika, dan atas kepada wali-wali sampian. Wa a'tinil yusra, berikanlah ulun ya Allah kemudahan dalam hidup. Wa la taj'al ma'ahu usra, jangan sampai hidup ulun ya Allah dipersulit. Wa'mum bidzalika ahli, dan ya Allah ratakan segala yang ulun dipinta ini ya Allah kepada keluarga ulun ini, wa waladi anak, wa ikhwani dan sanak, wa man waladani dan orang tua, dan seterusnya. Ini doa Sayyidina Ali dibaca di 4 malam tadi. Nah, sehingga dipesankan oleh Umar bin Abdul Aziz agar pegawai Sidin menghidupkan 4 malam itu tidak. Nah, ya, sudah kita tahu kan tentang keutamaan atau perintah Rasulullah agar kita menghidupkan malam-malam istimewa tadi. Kayak apa tata caranya agar kita dianggap menghidupkan malam itu? Kayak apa kita tuh dianggap menghidupkan malam-malam yang 5 tadi? Maka disebutkan dalam kitab Azkar, ujar Imam Nawawi, ikhtalafal ulama'u fil qadri alladhi yahsulu bil ihya'u. Para ulama macam-macam pendapatnya. Kayak bagian orang tuh dianggap menghidupkan malam-malam 5 tadi. Fal azhar annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil laili. Amun di sini memahami seadanya, jadi secara nyata teks hadis Nabi tadi ngarang menghidupkan, kan? Malam tuh dihidupkan, berarti ibadahnya banyak benar nama itu. Sehingga kayak Pak, jadi sini harus nilainya bi mu'dhamil laili. Harus menghidupkan dengan ibadah itu lebih pada separuh. Kayak kita malam hari itu berapa jam lah? Mulai jam 6 lah sampai jam 5 lah. 11 jam lah. 11 jam nih. Nah, berarti kita 6 jam berarti kita 6 jam kita ibadahnya kan supaya tak banyak ibadah pada ada. Wah, kita beri sedikit lah. Nah, lalu ulama ada menghalusiakan. Wakilah, nah gini kita kepakailah. Yang penting kita tuh kan adalah malam itu beribadah kan, mengharapkan rahmat Allah Taala nih. Kalau orang bujur menjagai bisa dilabihi orang pada separuh kan. Pokoknya bimo gamil lain itu kan tak banyak beribadah pada ada.
ini orang kisah orang nak cangkal bang lah. Nah, mau kita nang ini bang, kita orang awam nih. Nah, ada pada orang mengatakan, ya suruh bisa atin. Cukup saja dianggap menghidupkan malam hari raya bisa atin dengan 1 saat. Nah, bisa kita atin 1 jam. Hitungnya kan maghrib kan berjamaah, kemudian pernah berwirid kan. Nah, karena isya berjamaah, wirid pulang. Hitung aja berapa jumlahnya. Isya anak pulang. Bila lebih dari 1 jam, dapat dari kita dah. Nah, itu kan ibadah kita lebih dari 1 jam, dapat kan sudah. Tapi ulama selalu mereka memberikan pesan, malam qadarnya kah? Malam nisfu Sya'bannya kah? Malam hari rayanya kah? Itu kita paling nyaman sudah caranya apa? Isya berjamaah dan kita balik subuh berjamaah pulang. Bila khawar itu maka tidak dianggap menghidupkan malam itu. Kan kayak malam qadar kan? Malam qadar kita menghadapi malam qadar itu minimal kan isya berjamaah, subuh berjamaah. Biar kada tarawih apa kan? Sudah dianggap menghidupkan malam qadar. Khawar isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu kan di kitab itu caranya. Nah, mungkin di mana aja sama aja kan itu kan. Nah, dengan sesaat tadi bisa pian jumlahkan kan antara maghrib, isya kan subuh. Nah, cukup kan sejam. Minyak kurang, duduk lebih biasa saja salawat jangan malam itu lah. Nah, supaya kita ternilai menghidupkan malam hari raya tadi. Nah, itu kan ayat Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Bila sore ini hilal kada terlihat, berarti hari Senin 30 Ramadan. Berarti malam tanya tarawih pulang kan? Nah, bila kemudian ini hilal kada terlihat, berarti malam ini kita tarawih pulang mana? Nah, berarti Senin masih 30 Ramadan. Itu hanya menyempurnakan bilangan jadi 30 gara-gara hilal kada terlihat. Amun hilal terlihat, sore ini kan kalau misalnya guna aja. Guna ada tadi kan halus nang satu apa nang kita harap satu Ramadan ini kan. Halus hilalnya ada oleh terlihat. Ada yang ini kan hilal Syawal ini guna. Jadi kemungkinan kawat terlihat, kemungkinan kawat terlihat. Jadi kan punya terlihat hilal karena lalu Menteri Agama menerima laporannya, lalu sini ponis diputuskan sidin malam ini malam hari raya lah. Nah, berarti kita Ramadan kita 29, itu kan? Jadi kita menunggu keputusan Menteri Agama. Ini pesan guru sekumpul. Nah, kami berikan bila pas timbah hari raya kan hadir bagi guru sekumpul, bulik-bulik sidin hari Kamis, hari Ahad, berapa kali majelis hingga kita terus. Pokoknya sidin kita berpuasaan bahaya ikuti pemerintah. Pemerintah harusnya sidin bila bujur ini jadi pahalanya misalnya namun misalnya selesai. Tapi sini pemerintah pasti memperhatikan benar kan. Nah, kita ini berapa satu negara Indonesia ini berapa tempat 101 titik boleh salah. 101 tempat mulai Aceh kan sampai ke Papua. Mulai Aceh sampai ke Papua 101 titik, artinya 101 tempat kita ikalkan. Ya kan dia di mana tuh di Takisong aja. Nah, itu kan dia biasanya di pinggir laut kan orang nyaman memantau atau di gunung yang tinggi. Itu kan. Jadi kalau 101 tempat tuh awal jangan hilal lu petak lagi nih. Di Sumatera hujan, di Jawa ada hujan kan. Di Kalimantan berawan, di Sulawesi cerah, kan macam banyak kita nih. Jadi kada kawan hilal lu petak lo nih. Wah, mata beribu-ribu mata menghidupkan nih, mana lu petak hilalnya. Ah, jadi rasanya lah pengalaman kita di negara Indonesia ini bila hilal itu memang kawan lihat, tak lihat ya harinya. Sekarang kriteria hilal itu kawan tak lihat adalah 3 derajat lebih. Bila kurang pada 3 derajat maka dianggap kada kali lihat. Nah, ini kita pulang kriterianya kan. Nah, dan yang kali tadi kan kita satu Ramadan tadi. Jadi satu Ramadan tadi bila ada orang mengaku melihat hilal ditolak. Kenapa? Karena ilmunya ada pas. Jadi kan antara ilmu falak lawan teknologi disatukan menyimpulkan hilal itu kalau terlihat kalau 3 derajat lebih. Bila 2 derajat itu kada kali lihat. Itu hasil kan dari gabungan antara ilmu alam, ilmu dunia lah, atau ilmu nang teknologi nih, lawan ilmu agama akan disatukan kurang laut sepakat berdasar. Padahal Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam itu 2016 sudah demennya mandak 3 derajat sudah. Kenapa Indonesia kata aja? Indonesia ini negara regional, banyak ormas misalnya harus dicocokkan loh, akurkan berdasarkan hanya bagi agama tanda tangan. Itu sistemnya kita nih kan kurang 2016 akor ada orang
negaranya halus. Malaysia, Brunei, Singapura, negara halus. Semuanya akor deh. Ada kita Indonesia luas, besar, banyak ormasnya. Pasal di bandirakan, diakurakan. Akor berarti hanya diputuskan. Jadi itu kisahnya. Jadi kadang gampang-gampang pemerintah memutuskan satu Ramadan atau satu Syawal. Kita sebagai masyarakat jangan menghulur. Itu orangnya kadang menyukuri bagi pemerintah. Pemerintah yang bagus sudah mengatur agama kita. Nah, kita ini kan biasalah berhaji, pemerintah turun tangan mengurusakan. Nah, untungnya kita nih masalah masjid, masalah wakaf itu kan pemerintah hakun mengurusiakan. Ternyata masih ada orang kadang mau urus sama pemerintah. Masalah satu Ramadan atau satu Syawal. Kemudian kita jangan sama masuk nangka itu kan. Ingat akan pesan dulu sekumpul satu Ramadan, satu Syawal ikut pemerintah. Guru Sombo tuh tiga lah, makam sini lah, bertiga lah sini lah. Guru Sombo di tengah, di muka pada Guru Sombo, Guru Saman Mulia, Madinah Sidin. Di belakang Guru Sombo, Guru Salman Jalil. Pak Guru Sidin kan lalu empat mengaji Sidin juga. Itu Guru Salman Jalil itu ahli falak nomor 2 seluruh Indonesia. Nomor 1 di Jawa, nomor 2 kota Kurang. Ditakuni orang, guru oh ya apa puasaan, guru oh ya apa hari raya. Pada sini itu sekali berpikir dia tetap dari hitungannya. Daripada harapnya sini itu menghitung orang mati, datang sini menghitung faraid nih. Tiga tantang mati seekong. Belum dibagi warisannya. Ada pernah mati. Belum dibagi warisan, ada pernah mati. 3 ekong mati nih. Berapa warisan pembagiannya? Ini kalau yang datang atun guru ngaranya munasakah. Tuh guru mau bawa parajihan dulu. Menghitung akan mati seekong. Belum ada lagi berbagi harta, belum bagi harta. Mati pulang ada. Maulah ada kali lapis menghitung faraidnya nih, membagi hartanya nih kayak apa? Itu kalau bahasa dalam faraid munasakah. Tiba-tiba ada tuan guru menjawab tuh mungkin ada buku pasti ke buku kan bilang mustahil. Mereka awal menjawab pakai nang pikiran sulangan. Pasti melihat parajihannya kalau dicatat di atasnya. Kau memutuskan tunggu faraidnya. Tapi kalau Guru Salman Jalil sambil mujurkan tadi salawarnya dapat didin. Si Ano dapat si Ano saya ini dapatnya selesai belajar. Kadang melihat di kitab, kan di buku ini, diutak saja ilmunya itu bilang kayak kalkulator untuk utak didinta. Saya mujur dari salawarnya, mujur Ano dapat pertanyaannya, minta tak kalah bertakon kan, mencatat diri kan. Daripada hebatnya sidin dalam ilmu faraid itu kan hitungan ilmu falak hisab sama juga kan. Nah, sehingga sidin kada wani kan memutuskan sendiri. Selalu sidin memasangkan kepada masyarakat agar ikut pemerintah. Nah, sekarang para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bila sudah kita habis Ramadan, 1 Syawal, lalu kita walitukabirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah Allah berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, itu tak. Jadi malam kita tetap takbiran. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Sadaqa wa'dah, Allah benarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah tolong hambanya. Wa a'azza jundah, Allah telah muliakan tentaranya. Wa hazamal ahzab wahdah, Allah telah hancurkan, Allah telah jadikan kocar-kacir ahzab, pasukan aliansi. Pasukan yang sangat besar. Ketika itu kota Madinah diserang oleh bangsa Arab. Jadi bangsa Arab Jazirah Arab itu bergabung berdasarkan kompak berdasarkan bersatu menyerang kota Madinah. Jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar daripada jumlah pasukan kaum muslimin. Jadi kalau Nabi bersama sahabat keluar menghadapi mungkin kalah karena musuhnya banyak benar. Lalu akhirnya Nabi sepakat kirim bagian di Madinah aja, tapi di Madinah dikurung melawan Paris. Lalu dikenal dengan perang Khandaq, perang Paris, karena berparis sudah kan dicambuk tanah. Sehingga musuh dakwah masuk kota Madinah karena terhalang oleh lubang yang saling panjangan. Kata akhirnya kan pasukan Nabi itu kata kawannya masuk kota Madinah, lalu mereka menajak khimah. Jadi anak perang itu bagaimana masuk kota Madinah, tapi tajak khimah Allah di perbatasan kan. Nah, pasukannya banyak benar. Amun masuk kawal ke Madinah, mungkin kalah habis Madinah rata-rata dengan tanah. Diserang oleh pasukan gabungan waktu itu, Ahzab namanya. Pasukan aliansi, pasukan gabungan Jazirah Arab.
Lalu ketika itu wahazamal ahzab wahdah. Allah telah hancurkan pasukan yang banyak itu. Surangan itu kan hancurkan. Kisahnya. Nah, lalu waktu itu kan ketika malam hari Allah telah kirimkan angin yang deras. Dan lagi pulang cuacanya didinginkan Tuhan. Jadi bubuhan pasukan musuh yang sedang berjimah itu kadinginan keadaan. Datang pula angin deras, ditampurnya tabulangkar namanya nih. Kimahnya tabulangkar, panci. Daripada kita rinjing ya tabulantingan, depannya nih angin deras kan digempur dengan angin deras. Akhirnya tahampur-hampur pasukannya. Pas mulikan kalah detik. Itu kan maksudnya. Jadi kan ketika kita bertakbiran itu Allah apa nih? Dari takbiran itu kan itu ada kenang-kenangan ketika kaum muslimin dimenangkan Allah Ta'ala. Wahadzamal ahzab wahdah. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu Idul Fitri," bila sudah sampai hari Idul Fitri, waqafatil malaikatu ala abwabit barit, maka malaikat-malaikat akan berhenti atau berdirian di pintu-pintu jalanan. Ya, ada gang apa ngarannya sini? Mengarang lah. Ada mengarang enggak gangnya? Gang Nur Hamid kan? Nah, jadi muka gang Nur Hamid ada kan? Pokoknya di muka gang tuh di mana-mana ada jalan-jalan di muka gangnya tuh ada malaikat itu berdirian. Mohon jangan melihat kita nih, ramai bener nih. Ramai pada orang raja kan? Punya kemana aja kita ketemu kita. Aneh malaikat ini, tapi ada malaikat orang apa enggak? Ada malaikat orang, malaikatnya hendak memberikan kabar gembira. Pokoknya di mana-mana di muka jalan-jalanan ada malaikat berdirian pikiran duanya. Cuma itu kan malaikat alamnya lain dari kita alam gaib. Kita kan alam nyata lah. Nah, Nabi mengisahkan, Nabi melihat beritilah. Fanadau, lalu mereka berteriak memanggil kepada umat Rasulullah SAW. Ugdu ya ma'syaral muslimin. Ayo orang-orang Islam, capati nah, isukan gini nah, capati bangunan lagi, capati perkumpulan lagi. Ila rabbil alam, ila rabbin karim, untuk beribadah kepada Allah nang sangat mulia, nang sangat pemurah. Artinya kan tulakan lagi ke masjid. Mana tempat ibadah hari Id nih, hari Idul Fitri itu ada nih. Ayo capati perkumpulan lagi ke masjidan untuk beribadah kepada Allah. Malaikat ini yawinnya. Isukan kan pagi-pagi itu nah. Ya munnu bil khair, summa yusik. Allah itu Tuhan yang mulia, yang pemurah, selalu memberikan kebaikan, kemudian memberi pahala pulang kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Summa yusik alal jabil. Pahala besar. Laqad umurtum biqiyamil lail faqumtum. Untungnya benikah bagi umat Nabi Muhammad, kalian bulan Ramadan tadi disuruh menghidupkan malam-malam Ramadan, kalian melakukannya. Apa? Biasa kita di luar Ramadan, kawalah kita menyunat sampai 20 rakaat lah. Sampai 23 rakaat, tahulah semalaman kita kadali. Nah, di bulan Ramadan kawal kita alhamdulillah kita diperintahkan Rasulullah kan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, salat Idul kan dan lain-lainnya. Kawal bunyi kan manggil Muhammad nih. Untung kan? Wa umirtum bisiyamin nahar fasumtum. Kalian diperintahkan untuk puasa di siang hari. Kawa tuntung puasa sebulanan. Adalah kita nang puasa lah. Ada puasa bulan Safar sebulanan puasa adalah. Ada deh. Nah, Ramadan kita kawa kan sebulanan puasa. Ada pak orang Tuhan yang Rajab Saban ini 3 bulan dulu puasa leh. Orang Tuhan leh. Nah, dan kawa itu. Cuma kita kan udah kawa leh. Ramadan kita kawa kan sebulanan full kita kan. Ada kan yang suah sini nah. Lain pada Ramadan puasa sebulanan. Ada lagi kira ya. Orang Tuhan beda dengan kawaleh. Namun kita untuk tak ada kawaleh kan. Ramadan kita kawal, sabulanan kita berdiri puasa hari-hari kan. Ada kasihnya kawal. Enggak kawal untuk bener lah. 3 bulan berturut-turut puasa lah. Rajin Saban Ramadan nih. Kan kita ada rata-rata kan Ramadan kita kawal sabulanan puasa leh. Dipuji oleh malaikat. Di malaikat ikam disuruh puasa sabulanan, kawal ikam puasa. Nah, wa ata'tum rabbakum fa'asyan ikam dan Tuhanmu kan. Nah, siang puasa, malam tarawih dan lain-lain ibadah dikerjakan pulang. Majlis taklim hari-hari pulang kan. Amun Ramadan kita kawalah hari-hari majlis taklim. Orangnya nak kawaleh. Nah, beri di Ma'arif kan hari kan orang nan sana tu kan. Ada kita di sini deh. Di Parsi deh di Ma'arif ya adalah nang hari-hari kan pagi-pagi orang majlis taklim. Nah, kita Ramadan ini kan kesempatan nih di sini kan di Sungai Benar kan, di Seberang Ramadan juga kita kawalah menambah-nambah ilmu tadi.
Faqbidu jawaizakum. Ambil nah, ini hadiahnya nah. Nah, ya. Amun kita kan begawi tuh hok, nah jarang gajian mau tuh, bos sana memberi, maulah kita kada senang, beli bayar di jalan lah. Kan kita ada hitungannya kan, begawi sabulanan kan, ini ada hitungannya karena saya ini. Bos mah hiyau, pas semangatnya kita nih kan, panjang loh nih. Nah semangatnya karena ada hitungannya nih. Kayak itu juga kan ketika kita sudah Ramadan nih kawan tadi, malaikat Tuhan mah hiyau, ambil jemarikan lah, anunya hadiahnya. Malaikat Allah Taala mengundang kalian. Faidah selalu, jadi kan kisahnya orang yang hadir salat itu seolah-olahnya kan, mendatangi absen, nah seolah-olahnya lah. Kan malaikat nyuruh tadi, jam malaikat sudah sebulanan jam ibadah dikerjakan sekarang kumpulan nak kalanggar kan atau kan ke masjid untuk salat id seolah-olahnya kita tuh kan absen, aku hadir seolah-olahnya itu kan. Ambil jam malaikat hadiahmu, Allah Taala siap untuk berikan hadiahmu. Faidah selalu bila sudah tuntung salat id ada pulang atau kuliah. Nada munadin. Nah, mungkin urusan hari raya, parah ini nih. Hari raya kan dudukan di mana bisa beri motor kan 3 kali tak lah orang mengubah juga kan. Orang mengubah juga bisa beri motor ceramah juga kan. Apa-apa kisahnya lah. Nah, ini parah ini di debat kira lah. Orang masuk ke masjid, bertakbiran kan, baca sembahyang Id, kan apa mengarahkan apa khutbah apa lah. Nah, jangan santai-santai di luar kan. Nah, maka jauhilah, tidak anakanlah. Nah, kanalah. Nah, saya benar karena malaikat mengundang. Yalah anak-anak. Nah, ini nunah gunang pecinta nunah, menstaklim nah. Nah, jadi karena hari raya kan, ya Allah Taala mengundang kita supaya berkumpul di masjid tempat salat Id tadi. Bila tuntung sembayangan, tuntung khutbah, bolehkan sedangkan ada pulang bekerja malaikat tadi. Ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian telah mengampuni dosa kalian. Nah, makanya Idul Fitri kan, Idul Fitri kembali kepada fitrahnya suci kan tanpa dosa. Nah, gitu kan. Jadi orang yang di hari raya itu kan adalah masa atau waktu Allah mengampuni dosa bagi mereka-mereka yang pasien tadi kan. Untung tadi kalau diucapnya mereka pulang, Allah mengampuni dosa kalian. Jadi waktu kita mulia bersih yang banyak ngomong berujak tuh itu malaikat berujak tuh adalah kita ini kita mendengar dikucakinya kan. Allah mengampuni dosa kalian bagi mereka. Farji'u rasyidin ila rihalikum. Silahkan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing dalam keadaan baik. Bahwa yaumul jaizah, maka hari raya Idul Fitri atau Idul Fitri, hari Idul Fitri adalah hari jaizah, hari pembagian hadiah yang Allah berikan kepada umat-umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu. Nah, kemudian kayak apa kita Rasulullah tuh pasti hari raya Idul Fitri itu perlu kita contoh lah. Perlu kita contoh kayak apa Rasulullah itu kita sedih menghadapi hari raya Idul Fitri. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik sedih berkisah. Ini kan khaddam pembantu Rasulullah sangat teliti tingkah laku Rasulullah. Dia sedih lalu dikisahkan sedih lawan generasi setelahnya. Napa amalan Nabi ketika hari raya? Anas bin Malik ini kan 10 kali menemui Nabi hari raya kan. Sidin salam berhadap Nabi 10 tahun. Karena Rasulullah SAW la yaghdu yaman fitri hatta yakula samaratin wa yakuluhun nawitran. Nah, perlu kita perhatikan inilah supaya kita mengamalkan sunnah Nabi. Nah, ini hari raya aja ngomong gawi, mana hari lain bikin Nabi kan nih pas hari raya kita gawi seperti Rasulullah. Ngarannya mutabaah ngarannya. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW itu bila di pagi-pagi hari raya Idul Fitri, sidin kada tulak ke masjid dulu kecuali makan beberapa biji kurma. Kurma yang kita rejana, kita berpuasaan nih, sahur lawan buka puasa. Nah, jadi jangan kurma lah. Ya, lepas kan malam hari raya jangan kurma kan. Masih aja kita lagi puasaan nih. Kaulah sampai kurma kita pakai. Waktu isukan hari itu makan kurma itu sunnah Rasulullah. Jadi kita makan kurma sahaja aku makan kurma nuruti Rasulullah. Nah, ini katanya sunnah Nabi nah. Nah. Jadi makan dulu kurma beberapa biji. Biasanya Nabi makan kurma tuh jumlahnya ganjil. Itu kan menurut ilmu kedokteran bang nih. Jadi kurma aja bila makan genap itu kurang baik. Anunya itu kan apa tujuan jaga vitaminnya adalah atau gizinya atau nutrisinya apa hasilnya itu kan ilmu kesehatan. Nah, bila kurma itu dimakan genap ya kada bagus. Bila kita ganjilakan ini bagus. 1, 3, 5, 7 kan bagus ya harus seimbang. Anunya itu kan nilai gizinya itu seimbang. Nah, kalau makan kurma pas kantong rampit 2 biji kan.
Nah, antara dua tak, bila makan kurma tak burung 2 biji, marikit kurmanya 2 biji lah, ambil kan marikit 2 biji. Antara dua tak, apakah kita tinggal 1 biji atau tambahin 1 biji pulang? Supaya ganjil makan kurma atau jangan kita benar makan kurma. Itu kan kalau sudah menyari sunnah Nabi itu ada tuh hal-hal yang kada bagus. Nah, itu. Kemudian lebih jelas lagi disebutkan bisa 3, bisa 5, bisa 7. Nah, atau lebih lagi yang penting ganjil. Nah, itulah pagi-pagi hari raya jaka bulik dilanggar kan, hingga kita berjamaah dilanggar subuh kan berikan rumah makan kurma Allah. Nah, 3 biji atau 5 biji pokoknya ganjil lah. Hikmahnya apa ngene jar? Supaya kita ngene bujur-bujur hari raya itu menjunjung perintah Allah. Allah Ta'ala melarang kita puasa di hari raya. Lalu kita ini menyatakan diri, bahasa kasarnya kan aku ini ada puasa nah, ya makan lah. Nah itu kan menyatakan pada aku ini ada puasa hari raya, makan nah. Makan ini membuktikan pada aku ada puasa. Kenapa Allah melarang kita puasa di hari raya? Itu kan, itu kenapa kita disuruh pagi-pagi sudah makan sebelum kita hadir salat Id tadi. Nah itu karena kan wajib kita hari itu kada puasa. Nah menjalankan perintah Allah Ta'ala kan. Kenapa pulang tang jadi Nabi itu memberikan contoh memakan kurma? Nah, di sini disebutkan karena kurma itu adalah mempunyai rasa manis. Nah, manisnya kurma itu mempunyai nilai gizi untuk menguatkan penglihatan. Jadi kita ini kan apa aja asaraum panjenak je lah. Nah, asaraum mata je puasa loh. Nah, makanya kita bila raum puasa mata bila kau kaur je puasa ni je aku je. Makanya kita bila buka puasa pertama makan kurma. Jadi kurma itu kan manisnya kurma, itu gizinya kurma itu menggambarkan pandangan kita sudah mulai kabur tadi. Gara-gara kan tapar seharian nih. Nah, itu kurma itu artinya mengatakan pandangan apa? Penglihatan mata tadi. Gara-gara puasa kita lama lalu dikuatkan dengan makan kurma. Nah, itu. Manis itu kan sesuai dengan iman. Iman itu kan manis. Lalu kurma itu manis, tapaulnya kan. Jadi manisnya kurma, tapaulnya apa? Kemudian imanku juga manis. Seperti manisnya kurma tadi. Dan kurma itu mempunyai nilai juga maulah hati kita jadi lembut. Nah, maulah hati kita jadi bagus, jadi lembut itu kurma. Itu jadi namanya apa tuh di antara hikmahnya atau di antara fadilatnya lah kelebihannya kurma tadi. Dan lebih mudah dan yang lain untuk dicerna. Adapun bilang ganjil, Bang. Nah, maka di sini untuk di kitab sinilah ini kan ada hubungan ilmu kesehatan, Bang. Menurut kitab di sini kenapa tadi ganjil kurma itu dimakan? Karena suatu nang ganjil adalah suatu nang disukai Allah Taala. Nah, kayak kita kan wudu kan 3 kali kan. 3 kali itu ganjil. Nah, itu. Amun misalnya Bang kada jajan kurma atau burung lah, habis kurmanya dari malam hari dibantas sudah kurmanya oleh anak buah kan disukan habis kurmanya. Nah, pas sunnah Nabi ada gimana? Nah, maka jadi ulama ganti lawan banyu putih barang. Nah, itu banyu putih barang di ulama kan amun kada kawa makan kurma pagi tadi. Nah, terakhir ulun ini promosi aja jadinya lah. Nah, rasanya 2 tahun yang silam ulun ada di sini panggil lah. Maulah buku ini ada orang ingat. Jadi karena bilanya sudah jadi anak dicetak loh nah. Masanya sudah 2 tahun silam ada panggil di sini. Ini kan kitab risalah buku kecil, risalah adiyah. Artinya buku kecil kumpulan doa-doa. Ini alhamdulillah kita kerjasama lawan toko Surya Agung Martapura. Kerjasama di situ. Jadi buahnya meminta ulun mengulahkan isinya, selesai, dikirim, lalu dicetak. Mencetak ini kejauhan, pakai lock nah, kartu namanya kandang ini nih, yang taruh sebar. Jadi kan di mananya di Jawa mencetak. Sini kita saya ikut aja rencana kan, ada mau kada orang minimal berapa? 10.000 mencetak ini 10.000. Jadi kan tadi awal-awal Ramadan jadi dikirim masinin ke sini oleh Ibu Sri Martapura nih, para 2.000 ulun menerima nih. Nah jadi di sini kita bersamaan menjualnya nih. Nah itu kan. Jadi ulun ini promosi, tapi promosi ini niatnya untuk mempromosikan kebaikan karena isinya ini kan adalah doa-doa. Jadi pertama kita di sini kita ada Yasin, Waqiah, Tabarak, surah Al-Fatah. Nah, jadi kalau kipian jam 1 Ramadan, macam surah Al-Fatah ada sini sudah kan sama di Indat ada Al-Fatah sini. Kemudian sini doa-doa mulai doa bangun guring sampai guring pulang. Macam-macam doa kan, bangun guring, masuk WC, keluar WC, keluar rumah, masuk ke masjid, keluar masjid, pulang ke pasar. Pokoknya kemana aja atau apa hari berguntur kan perapang nang apa bacanya ada doanya sini. Atau angin ribut ada juga sini. Atau ada firasat buruk. Nah, misalnya kita hati berdaguran, apa kalah?
Nah, apalagi misalnya orang nambah teguran tuh hati, misalnya terlupa kucingnya lah. Nah, terlupa kucing, nah aja bisa aja apa-apa seorang nih. Nah, maka ada bacaan di sini kan, bila ada firasat buruk baca insyaallah ada apa. Itu ada dia sini doanya kan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadhhabu bi sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Itu aja. Bila kita ada firasat buruk baca doa itu insyaallah selamat kita. Macam-macam lah. Jadi kan di sini ada pula amalan-amalan tahunan. Misalkan kita bulan Muharram apa? Awal tahun. Kemudian hari ada doa awal tahun, 10 pertama Muharram ada doanya, hari Asyura ada doanya. Terus bulan Safar itu sebulan ada amalannya. Kemudian bulan Rajab, bulan Sa'ban, Ramadan dan Dzulhijjah. Di sini kita kumpulkan amalan-amalan itu. Jadi tinggal buka bukunya aja lagi. Bilanya hendak dapat amalan bulan Muharram nih, cari ke sini kan. Nah, kemudian di sini pulang doa-doa hingga sembahyang. Zuhur, apa doanya? Ada. Zuhur, asar, lagi bisa subuh. 5 waktunya ada doanya. Ini ulun ambil di kitab Faruqunan. Ada sudah di kitab Faruqunan Jamaluddin, ada sudah. Jadi ambil juga di sini. Dan sini doa-doa yang ulun ada di sini, doa untuk berjamaah. Jadi artinya kan bila orang berjamaah, misalnya sembahyang berjamaah, kadang perlu lagi mau ubah doanya nih. Kan orang biasanya kan orang kita berdoa sorangan, kan bacanya Allahumma inni as'aluka, Allahumma rizqni, Allahumma inni a'udzubika. Itu kalau sorangan. Tapi kalau jadi imam dibeli gitu. Mau jadi imam baca doa Allahumma inni as'aluka. Ini jadi imam, ini berkhianat kiranya kan. Seorang dia baca seorang berdua, orang ada di bawah kan, orang minatan. Nah, maka ulun ulahkan sini supaya doa itu panjang berjamaah. Jadi kalau imam-imam nang di langgar-langgar ya kan maka itu anginnya kali perlu diubah redaksinya Allahumma inna nas'aluka Allahumma rizqna itu dah diulah redaksinya bentuknya jamak. Itu kan. Misalnya kan pian menggawi membaca doa ini pian niatakan sakeluargaan. Bagus kan? Nah, pian sakeluargaan Allahumma inna nas'aluka kita sakeluargaan jadi pas aja doanya kan. Nah, itu. Kemudian di sini lagi amalan hari raya. Ada di sini disebutkan di kitab sinilah. Nah, di kitab sini disebutkan doa dibaca di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dibaca lah doa itu. Hadisnya jadi walaupun dhaif tapi penting kan. Kata masalahnya kita tuh amalan tuh mengkawa dari Nabi. Mungkin kita mengarang orang kalau kita salah bahasanya kan. Nah, lalu dapat amalan ini walaupun hadisnya dhaif sih tapi ada di andak ini amalannya. Lalu di sini kan ada doa dibaca hari raya. Lalu di kitab ini ulun ambil andak di kitab sini juga. Ada sini doa di hari raya. Biasanya kan kita bila tuntung sembahyang Id apa Allahumma ya ghani hamid kalau baca doanya lah. Jangan mengambil doa hari Jumat. Ternyata ada hadisnya doa yang dibaca ketika hari raya. Jadi kan dari seorang mau juga kan. Nah, itu. Sini pulang ada cara tata cara orang berzakat kan niat-niatnya ada juga kan sini. Data alifnya ada. Kemudian niat puasa ada juga sini. Nah, itu kan. Jadi atau kita berzakat, apa bacaannya kita berzakat ada juga doanya sini. Singkat cerita di sini lengkap lah doa-doa yang mungkin ada kata dia masih kan cuma lengkap di sini sudah belum buatkan mudah-mudahan kan ini menjadi suatu cara kita supaya banyak kita berdoa kepada Allah Taala dengan waktu-waktu yang dihubungkan dengan doa itu. Nah itu jadi uluni mari itu siapa hendak kan ini maharnya 10.000 hadiah aja kita hari Jumat lah kita hadiah aja jadi kan maharnya 10.000 sebuting ini. Nah siapa hendak ada di akan dibawakan lah. 30-an kalau tidak. Ya, inilah bersampaikan. Semoga ada manfaat bagi pribadi biasa beratan. Semoga kita semuanya selamat di akhirat dan mendapatkan syafaat Rasulullah di negeri akhirat. Dan mendapatkan surganya Allah Taala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nawa bi salafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syaikhullah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك عيشة تقية حميدة سوية وردا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تحجرنا عن حق ولا وصية اللهم إنا نسألك العفو والغنى والتقى والهدى وحسن العافية عاقبة الآخرة والدنيا ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأئمة الواجبات علينا جميع المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.